Jika kita melihat bahwa wanita Indonesia bisa sederajat dengan kaum pria dalam hal menuntut ilmu pengetahuan dan mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, semua tidak lain karena jasa seorang R.A. Kartini. Penasaran dengan kisah hidup R.A. Kartini? Yuk kita simak video berikut ini. R.A. Kartini, seorang putri Bupati Jepara, RMAA Sosrodiningrat namanya. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 April tahun 1879. Sebagai seorang putri bangsawan, tentu saja mempunyai kedudukan yang tinggi, apalagi saat itu masih dalam masa penjajahan. Beliau tidak boleh keluar dari rumah semaunya sendiri. Setelah cukup besar, ayahnya memasukkannya ke sekolah. Pada masa itu, keadaan sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Anak-anak Indonesia tidak semuanya boleh menduduki bangku sekolah. Hanya anak-anak Belanda dan bangsawan saja yang boleh bersekolah. Ibu Kartini saat itu sempat belajar pada sekolah khusus untuk anak-anak Belanda. Di masa sekolah itu beliau merasa senang karena mendapat kebebasan dan kebahagiaan yang cukup. Meskipun sebenarnya tiap hari mendapat ejekan dari teman sekolahnya yang merupakan anak-anak Belanda. Anak-anak Belanda menganggap dirinya sebagai bangsa yang terhormat. Namun, semuanya itu tidak mematahkan semangat Ibu Kartini. Ibu Kartini seorang murid yang ulet. Kebahagiaan dan kebebasan yang telah dirasakan Ibu Kartini selama bersekolah tiba-tiba berubah drastis. Karena sesudah tamat sekolah, beliau tidak diperkenankan melanjutkan sekolahnya. Sejak berumur 12 tahun, beliau harus tetap tinggal di rumah, meninggalkan alam pergaulan, dan harus tunduk pula pada adat. Hukum adat untuknya adalah hidup dalam pingitan. Beliau tidak lagi diizinkan keluar rumah. Dalam hati R.A. Kartini selalu timbul keinginan untuk memajukan kaumnya, memajukan bangsanya. Beliau tidak rela melihat nasib bangsanya. Beliau menginginkan wanita Indonesia maju sehingga sejajar dengan kaum pria dalam mendapatkan cakrawala pendidikan yang luas. Namun tidak berarti harus meninggalkan kodrat atau naluri kewanitaannya. Nantinya kaum wanita juga harus pandai mengatur rumah tangga. Di tengah-tengah kehidupan mewahnya, beliau masih selalu memikirkan nasib bangsanya, nasib kaumnya. 4 tahun lamanya beliau harus menjalani hukum adat. Beliau harus menderita lahir dan batin, hidup di dalam pingitan. Baru setelah berumur 16 tahun, Ibu Kartini diperkenankan mengenal dunia pergaulan kembali. Selama dalam pingitan itu, beliau selalu menyibukkan diri dengan membaca. Hiburannya membaca buku-buku yang mengisahkan sifat dan sikap kepahlawanan. Selain mengadakan surat menyurat dengan kawan-kawannya di negeri Belanda, Ibu Kartini mengutarakan cita-citanya kepada teman-temannya juga. Langkah pertama pada tahun 1899 dimulailah pengiriman surat menyurat kepada bekas teman sekolahnya, bangsa Belanda. Setiap suratnya berisikan cita-cita Kartini untuk mengangkat derajat kaum wanita. Beliau sedih melihat wanita Indonesia masih terbelakang. Hatinya selalu menjerit untuk membebaskan penderitaan kaumnya. Yang akhirnya surat-surat Kartini itu dikumpulkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Guna mencapai cita-cita itu, beliau ingin menjadi guru.
cita-citanya untuk terjun ke tengah masyarakat mendapat sambutan yang hangat dari kedua adiknya, yaitu R.A. Rukmini dan R.A. Kardinah. Tetapi apa yang terjadi? Hal itu tidak disetujui oleh ayahnya, sehingga mereka mengalami kegagalan. Patahkah semangat Ibu Kartini? Tidak. Ibu Kartini tidak putus asa. Ibu Kartini selalu mencari jalan keluar agar cita-citanya bisa tercapai. Mula-mula dibukanya sebuah sekolah kecil di kota Jepara, suatu sekolah khusus untuk anak-anak putri. Di situ diajarkan membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan umum. Selain itu juga ada pelajaran memasak, menjahit, dan menyulam. Tabir penutup tirai telah terbuka bagi kaumnya. Meskipun hal ini mula-mula hanya terjadi di lingkungan keluarga kabupaten dan sekitarnya. Namun kebahagiaan itu tidak lama dirasakan Ibu Kartini. Beliau harus memasuki jenjang perkawinan. Beliau harus tunduk pada kehendak ayah bundanya untuk dikawinkan dengan Bupati Rembang yang bernama Raden Joyo Adiningrat. Perkawinan berlangsung tanggal 9 November 1903. Untunglah suaminya memaklumi cita-cita Ibu Kartini. Suaminya mendukung tujuan Ibu Kartini dan mengizinkan beliau membuka sekolah khusus bagi anak-anak putri. Dengan bantuan suaminya, pada bulan Januari tahun 1904 dibukalah sekolah di Rembang. Sejak saat itu, Ibu Kartini semakin berbesar hati karena mulai melaksanakan cita-cita untuk membuka tabir gelap yang menutup tirai kebebasan bangsanya untuk menuju ke arah hidup bebas, bahagia, dan sejahtera. Tetapi Tuhan tidak menganugerahi umur panjang kepada Ibu Kartini. Pada tanggal 13 September 1904, beliau melahirkan putra yang pertama. Dan 4 hari kemudian beliau meninggalkan dunia fana ini, meninggalkan suami dan putra yang dicintainya, meninggalkan bangsa dan tanah air, kaumnya, serta cita-citanya yang mulia itu. Bangsa Indonesia kehilangan seorang pahlawan wanita, pahlawan yang mengangkat martabat kaum wanita. Ibu Kartini telah meninggalkan kita menghadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi cita-citanya yang luhur dan mulia akan selalu menghiasi sejarah bangsa Indonesia. Kami kaum wanita Indonesia akan meneruskan perjuanganmu, wahai wanita mulia, pelopor emansipasi wanita Indonesia. Saya NH Galeri Literasi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.